Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak. Nah, di sini aku akan share ke teman-teman sekalian bagaimana sih kegiatan aku, keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang konten kreator. Nah, di sini aku coba untuk menjadi seorang konten kreator ya, walaupun usahanya itu hanya di rumah kontrakan 3 petak seperti ini ya teman-teman, karena nggak ada ruangan untuk aku live streaming untuk menjual sebuah produk. Nah, aku biasanya tuh kalau nge-live seperti ini ya teman-teman, di belakang pintu. Masya Allah, ini adalah sebenarnya aib, cuman ya aku harus share ke teman-teman sekalian ya, karena memang aku ingin berbagi ke teman-teman sekalian supaya teman-teman tahu bagaimana sih keseharian aku sebagai seorang rumah tangga, juga sebagai seorang konten kreator. Nah, di sini sebenarnya aku tuh nggak pede ya teman-teman untuk live streaming, cuman aku mencoba untuk memberanikan diri untuk live streaming ya teman-teman, walaupun ya ngomongnya itu rada-rada gimana ya, kayak kadang nggak jelas gitu, tapi ya aku setiap harinya tetap belajar ya teman-teman untuk menjelaskan sebuah produk dengan benar tentunya ya teman-teman, dan supaya orang-orang itu tertarik sama produk aku dan akhirnya mereka membelinya. Ya, walaupun tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak, kita harus berusaha ya, nggak perlu minder. Walaupun rumahnya sederhana, rumahnya sempit, kita harus tetap optimis ya teman-teman. Nah, di sini aku sebagai seorang konten kreator, aku juga menjual sebuah produk ya teman-teman, yaitu sebuah dompet. Nah, dompetnya tuh seperti ini, karena aku tuh nggak punya tempat, jadi dompetnya itu aku tumpuk-tumpuk dulu seperti ini. Ini tuh dompetnya baru semua ya teman-teman, dan aku jualnya di e-commerce. Cuman ya karena masih sebulan, jadi ya penjualannya masih sedikit, tapi alhamdulillah ada aja yang beli, walaupun ya 2 atau 3 barang yang harus di packing. Nah, seperti ini ya teman-teman, di ruang tamu aku itu ada kasur ataupun matras yang udah nggak terpakai lagi. Ini sebenarnya aku udah nggak pakai, cuman ini adik mau, ya udah aku kasih ke adik aja. Kebetulan masih bisa dipakai ya teman-teman, pirnya itu dari tempat tidur masih bisa dipakai dan diminta sama dia, dan akhirnya aku kasih. Dan kenapa aku tempat tidurnya ditaruh di depan, karena aku kemarin udah beli matras yang baru ya teman-teman. Aku pindah ke matras yang busa. Selama ini aku belum pernah nyobain tuh tempat tidur yang matrasnya terbuat dari busa. Selama ini aku selama 10 tahun ini menikah, aku tuh memakai matrasnya itu ada pernya. Jadi aku mencoba untuk yang busa, dan alhamdulillah cocok ya teman-teman. Udah gitu enak banget. Kalau matras busa itu enaknya kalau dipakein apa tuh namanya, spray itu tuh nggak copot-copot ya teman-teman. Itu aku suka banget itu. Kalau dipakein spray tuh, spraynya pojok-pojokan dari matrasnya itu nggak copot-copot. Beda dengan kalau kita menggunakan matras yang terbuat dari per. Nah, di video kali ini aku bikin videonya itu 2 hari ya teman-teman. Nah, di video pertama tadi yang di awal aku itu aku ingin menunjukkan kalau setiap paginya aku tuh live streaming. Jadi aku tuh live-nya tuh sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai live streaming baru aku beberes rumah. Nah, setelah beberes rumah, aku ya udah siangnya punya kegiatan lagi, yaitu nganterin anak ngaji. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya keseharian aku semenjak sebagai seorang ibu rumah tangga itu benar-benar full ada kegiatannya. Jadi mencoba diri aku ini sebagai seorang ibu rumah tangga yang produktif. Jadi nggak banyak nganggur sekarang. Jadi ada aja kerjaannya yang aku lakuin. Misal hari ini tag video, nanti sorenya itu aku harus ngedit, atau malamnya harus ngedit. Pokoknya ada aja kegiatan yang aku lakuin ya teman-teman. Alhamdulillah ada kesibukan gitu. Dan alhamdulillah sebagai seorang konten kreator, kita itu memiliki penghasilan tambahan ya teman-teman. Selain mengandalkan penghasilan suami, alhamdulillah punya penghasilan sendiri lumayan untuk simpanan uang jajan. Nah, di video kali ini maaf banget ya teman-teman kalau di sound video kali ini aku tuh suaranya berisik banget, ada suara anak-anak, karena emang ini aku ngeditnya itu udah siang, jadi anak-anak itu udah pada bangun. Jadi ya udah deh, kalau anak udah pada bangun ya udah suaranya pasti udah nggak hening lagi, udah pasti berisik ya teman-teman. Nah, ini balik lagi ke video. Ini aku beberesnya di bagian kamar. Nah, untuk di bagian kamar ini nggak terlalu berantakan banget ya teman-teman. Ini aku lagi lap-lap debu, karena ini debu-debunya di kamar aku udah mulai tebel, ini harus dielap-elap. Nah, ini buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, yang baru hadir nih, aku mau infoin kalau aku tuh tinggalnya masih di rumah
rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Nah seperti biasa ya, namanya kontrakan 3 petak itu ya rumahnya berpetak-petak alias 3 petak. Buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, baru hadir, selamat datang di channel aku, channel ibu rumah tangga di rumah kontrakan 3 petak. Buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, karena subscribe dari teman-teman itu bikin aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Nah ini balik lagi ke video. Nah ini aku beberesnya di bagian ruang tamu udah selesai, kamar udah selesai. Nah ini aku lanjut ke dapur ya teman-teman. Seperti biasa kalau di dapur itu ya nyuci piring ya teman-teman. Dan setelah nyuci piring, ini aku mau tunjukin ke teman-teman. Jadi kemarin itu aku nyimpen nasi. Nah nasinya itu seperti ini. Jadi aku masak pagi. Nah nasinya itu masih banyak sampai siang. Jadi aku simpen di kulkas ya teman-teman. Karena kebetulan pas siangnya, pas kebetulan nasi aku masih banyak, adik aku itu datang dan dia minta dimasakin nasi kuning. Ya udah deh, nasi putihnya nggak kemakan tuh akhirnya. Ya udah aku simpen aja di kulkas. Dan karena nasi kuningnya udah habis, ya udah deh nasi putihnya yang tadi aku simpen di kulkas ini mau aku angetin aja ya teman-teman. Jadi aku itu kalau nasi nggak habis, aku biasanya nyimpen di kulkas ya teman-teman. Jadi nasinya itu mengeras teman-teman seperti ini, jadi kayak nasi perak gitu ya teman-teman. Jadi kalau disimpan di kulkas itu dia mengeras gitu, padahal ini nasinya bukan nasi yang perak gitu, bukan, ini nasi pulen, cuman karena disimpan di kulkas jadinya kayak nasi perak. Tapi nanti kalau udah diangetin dia akan bagus lagi kok, nanti teman-teman lihat sendiri. Nah ini udah selesai ngukusnya ya teman-teman. Nah tampilannya itu seperti ini. Jadi aku mau kasih tips nih ke teman-teman sekalian, kalau nasi putih itu nggak habis jangan dibuang ya teman-teman, mendingan taruh di kulkas aja, nanti bisa diangetin lagi, atau teman-teman bisa jemur ya teman-teman. Nanti kalau nasinya itu udah kering bisa digoreng dan rasanya itu 11-12 kayak rengginang. Ada yang pernah coba nggak nasi dijemur sampai kering lalu digoreng dan rasanya itu pas digoreng kayak rengginang. Dan untuk bumbunya itu sederhana banget, cuma dikasih garam aja, sedikit aja garam, dan itu rasanya enak banget untuk cemilan-cemilan ya teman-teman. Apalagi kalau makannya itu sambil nonton TV. Dan alhamdulillah anak-anak aku itu suka banget yang namanya nasi yang udah dijemur ya teman-teman, yang udah jadi kayak rengginang gitu, seneng banget deh. Dan ini aku udah selesai beberes rumahnya. Nah ini kebetulan aku beli cemilan, tadi ada pedagang lewat. Nah biasanya itu kalau pagi dia tuh lewat naik sepeda ya teman-teman, ada apa nih namanya, cemilan jagung yang direbus sama kayak cenil gitu. Ini makanan jadul. Ini aku beli segini banyaknya 5.000 ya teman-teman. Nah ini enak banget untuk sarapan pagi, makan ini aja kenyang, nggak perlu makan nasi lagi. Nah ini anakku udah bangun karena dia tahu mamanya beli jajan, beli cemilan, dia ikutan makan jajan. Nah ini beberesnya udah selesai, menuju ke siang. Nah ini tuh sekitar jam 3 ya teman-teman, udah mau sore. Ini udah mau sore. Seperti biasa aku itu nganterin anak aku ngaji ke TPA. Kebetulan masjidnya itu nggak jauh dari rumah, dan anak aku itu aku titipkan di sini untuk ngaji bareng sama teman-temannya. Nah begitulah ya teman-teman, namanya seorang berumah tangga, pekerjaan itu nggak ada habisnya ya teman-teman, dari pagi ke sore sampai ke malam lagi, bahkan pekerjaan itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Nah ini aku udah di rumah lagi, ini aku udah selesai nganterin anak aku ngaji, udah nemenin dia ngaji. Ini seperti biasa rumah kalau udah diberesin ya berantakan lagi ya teman-teman. Ini aku mau beresin dulu. Nah ini adalah baju yang tadi barusan aku pesen. Ini tuh ada baju sama celana, baju santai gitu ya teman-teman, sama celana santai. Ini sengaja aku beli untuk bahan konten aku, ini untuk bahan live streaming aku, sama untuk bahan VT-VT aku ya di video-video yang di aplikasi sebelah. Jadi ini kalau mau teman-teman ada yang mau produknya atau mau beli produknya, teman-teman bisa beli ke aplikasi sebelah ya, aplikasi TokTok ya teman-teman. Nah nama dari akun aku itu sama seperti nama channel aku ya teman-teman, Rumah Mungil Arsila, nanti teman-teman cari sendiri. Nah ini tuh aku beli segini banyaknya, ini tuh 100.000 dapatnya 7 ya teman-teman. 100.000 dapatnya 7, itu celana bawahan, celana santai. Nah untuk baju setelannya itu aku beli 3, harganya di 90 ribuan aja. Teman-teman nanti bisa cek di aplikasi aku untuk beli ya teman-teman. Nah itu bahannya bahan crinkle airflow premium, jadi itu bahannya itu lembut banget, nggak nerawang, enak, nyaman, pokoknya anti setrika banget deh. Pokoknya kalau udah habis dicuci, dikasih parfum, dijemur, udah kering, langsung aja pakai, nggak perlu disetrika-setrika. Bikin capek nggak sih kalau punya
baju yang bahannya itu kusut mulu, harus disetrika dulu baru bisa dipakai. Nah kalau bahan Crinkle Airflow Premium itu benar-benar sebagus itu, secantik itu, mau dikucil-kucil, dikul-kul seperti apa bahannya itu tetap bagus ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian kamar udah selesai, ini aku lanjut ke bagian ruang tamu. Jadi ini anak-anak udah pada mandi sore, ini aku lanjut sisirin ya teman-teman untuk dirapikan. Jadi kebetulan ini udah mau sore menjelang maghrib, sebentar lagi ayahnya pulang, pokoknya harus rapi, anak-anak itu harus rapi. Nah seperti itulah ya teman-teman kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang konten kreator. Semenjak aku menjadi seorang konten kreator, hari-hari aku itu penuh dengan kesibukan, pokoknya rame banget ya, walaupun teman-temannya itu pada teman-teman online semuanya, tapi aku tuh merasa kalau hidup aku sekarang jadi lebih rame ya teman-teman, ketimbang aku yang tadinya enggak menjadi seorang konten kreator gitu. Kayaknya kesepian gitu ya teman-teman, karena aku sebagai seorang ibu juga harus ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami. Kegiatan aku sehari-harinya hanya itu-itu aja. Jadi untuk bergaul sama teman-teman itu kurang ya teman-teman. Nah, semenjak sebagai seorang konten kreator, teman-teman aku jadi banyak deh, walaupun hanya teman-teman online. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar sebagai seorang konten kreator itu boleh ya. Nah, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar minta mau diajari, nanti aku ajarin caranya untuk daftar untuk menjadi seorang konten kreator. Nah ini seperti biasa, kalau aku lagi ngonten ada aja ya halangannya atau ada aja kendalanya, salah satunya seperti ini, anak-anak nangis. Nah setiap kerjaan yang kita ambil itu pasti ada aja tantangannya, ada aja resikonya. Salah satunya aku ya teman-teman, kalau lagi bikin konten selalu ada aja halangannya kayak ditangisin anak-anak. Tapi walaupun bagaimanapun harus tetap semangat, karena kita itu doyan jajan ya teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.